Tuhan Yesus baik. Ibrani 13 ayat 18. Karena Tuhan Yesus baik pada kita dan senantiasa memelihara kita, maka di bulan kesaksian dan pelayanan, mari bersama-sama bersaksi dan melayani melalui berbagai macam kegiatan kami. Ibadah pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan akan ditayangkan hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Doa malam bersama melalui aplikasi Zoom pada 15 Mei 2021. Doa malam bersama yang kedua pada tanggal 22 Mei 2021 dan doa malam bersama pada pertemuan yang ketiga yaitu 29 Mei 2021. Kami rindu Bapak Ibu terlibat dan bergabung bersama kami dalam doa malam bersama. Webinar atau seminar rohani Kristen yang akan dilaksanakan tanggal 5 Juni 2021 via aplikasi Zoom dan juga live streaming YouTube. Tema webinar kita adalah pertumbuhan iman di masa pandemi dan pengembangan ekonomi kreatif yang akan dikuatkan dengan kesaksian penyintas COVID dan sukses ekonomi kreatif. Pelayanan yang akan dilakukan oleh warga jemaat antara lain berbagi bibit atau tanaman pada tetangga dan juga pengelolaan sampah di rumah. Jangan lupa Bapak Ibu, kegiatan pelayanan tersebut silakan difoto dan dikumpulkan pada majelis. Minimal setiap kelompok diwakili oleh 2 foto mulai 16 Mei sampai 6 Juni 2021. Kegiatan yang keempat adalah pelayanan majelis kelompok. Majelis kelompok akan melakukan pastoral online melalui sapaan dan juga doa pada anggota warga kelompok. Kegiatan tersebut akan difoto dan dikumpulkan dan minimal setiap kelompok diwakili oleh 2 foto mulai tanggal 16 Mei sampai 6 Juni 2021. Semua rangkaian kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan akan ditutup di dalam ibadah penutupan bulan kesaksian dan pelayanan yang akan ditayangkan pada tanggal 13 Juni 2021. Mari bersaksi dengan terlibat dan mendukung kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh sukacita, Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di GKJW Jemaat Malang, Kamis 13 Mei 2021. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih merebak sampai dengan saat ini, sehingga kita masih melakukan ibadah secara online, yang tata ibadahnya sudah disiapkan oleh Majelis Agung GKJW. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada saat ini sekaligus akan dilaksanakan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan GKJW 2021. Ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Mari kita lakukan ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan saat ini dengan seruan yang demikian. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi.
Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan, itu diiringi dengan bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Mari kita nyatakan pujian bagi Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 322. Kita pujikan bait kedua dan keempat, Terang Matahari. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Kita menenangkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita menyadari akan keberadaan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Dan bersama kita mengaku ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa memelihara umat-Nya. Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini sesuai dengan kalender gerejawi Gereja Kristen Jawetan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021 adalah masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksi-Nya. Mari kita angkat satu pujian, Hitung Jemaat nomor 378 bait yang pertama dan bait yang ke-6. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, dengan segala kerendahan hati pada saat ini kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu. Kami ucapkan syukur untuk karya-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Mengucap syukur untuk kehidupan yang Kau sediakan bagi kami.
mengucap syukur untuk segala perkara yang ada dan terjadi dalam setiap kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa peduli atas kehidupan kami, dan Allah yang senantiasa mampukan kami untuk melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bersatu hati membangun ibadah, menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menghayati ya Tuhan, bahwa ini adalah anugerah-Mu yang besar atas kami. Kami juga boleh bersyukur pada saat ini ya Tuhan, karena kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Setiap rancangan-Mu yang Engkau berikan bagi kami, dan rasa aman yang sesungguhnya itu selalu ada di dalam diri kami karena Engkau yang mendampingi kami. Dan untuk apa yang boleh kami rasakan dan kami alami itu? Perkenankan ya Tuhan, sekali lagi pada saat kami bersyukur kepada Engkau. Sekalipun kami juga mengakui ya Tuhan, dalam kenyataan hidup kami, walaupun Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu, walaupun Engkau telah menyatakan kepada kami rancangan yang sempurna atas hidup kami dari Engkau, walaupun Engkau telah menyatakan kepada kami rasa aman dan damai, tapi kami sering, ya Tuhan, mengabaikan apa yang sudah Engkau berikan itu. Seolah-olah hidup ini adalah milik kami sendiri. Seolah-olah apa yang kami alami itu adalah apa yang natural ada, terjadi dalam diri kami. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, dalam kesatuan hati dan diri kami sebagai satu persekutuan, mengungkapkan keberdosaan kami di hadapan Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sering melupakan apa yang sudah Engkau nyatakan dan Engkau lakukan atas hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang baik, yang mengampuni dosa dan pelanggaran kami, yang juga akan terus mendorong kami supaya kami hidup seperti apa yang Engkau kehendaki. Dan serentak dengan itu ya Tuhan, pada saat ini kami mohon kepada Engkau supaya Engkau memberikan petunjuk atas kehidupan kami melalui firman yang Engkau beritakan bagi kami, sehingga kami harus tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami ini, apa yang benar di hadapan Tuhan, dan hidup kami akan semakin diwarnai oleh firman yang Engkau beritakan bagi kami, dan kami akan semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami mohon urapan Tuhan dalam karya Roh Kudus. Berikanlah kepada kami hati yang mendengar, pikiran yang mendengar suara Tuhan yang menghidupkan kami, dan yang akan berkaya diri kami untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dalam hidup ini. Demikian Tuhan doa kami, yang semuanya hanya kami pinta dengan penuh percaya kami akan Sang Juru Selamat Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat milik Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas bab 24 ayat 44 hingga ayat 53. Yang demikian bunyinya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa
dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang menambah Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada hari ini secara khusus kita membangun ibadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan bersamaan dengan itu, kita akan memulai bulan kesaksian dan pelayanan untuk Gereja Kristen Jawetan tahun 2021. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa para murid Yesus itu berhadapan dengan peristiwa perpisahan ketika Yesus naik ke sorga. Tidak dapat dipungkiri. Tapi tampak jelas apa yang terjadi dalam peristiwa ini adalah perpisahan yang tidak meninggalkan duka dan juga tidak meninggalkan nestapa. Ini adalah sebuah perpisahan yang khusus, yang justru meninggalkan sukacita. Kalau kita boleh mengatakan ini agak berbeda, perpisahan yang terjadi itu. Sehingga di dalam ayat yang ke-52 dikatakan kepada kita, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mengapa mereka bersukacita, saudara-saudara, karena perpisahan ini? Karena prospeknya jelas. Yesus akan datang kembali. Jadi ada harapan untuk kembali berjumpa dengan Yesus sang guru mereka. Inilah saudara-saudara yang membuat perpisahan itu bukan peristiwa yang mendatangkan duka cita, nestapa, tetapi peristiwa yang mendatangkan kesukacitaan atas kehidupan para murid Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, perjalanan iman
sesungguhnya adalah perjalanan dalam pengharapan. Yang diharapkan itu tidak terlihat, tapi dipercaya dan diimani. Perjalanan hidup seperti ini memang tidak mudah, saudara-saudara. Dan oleh karena itu Yesus kemudian menjanjikan dua hal kepada murid-muridnya yang ditinggal pada saat itu. Yang pertama, dia berjanji kepada murid-muridnya, yaitu janji akan kedatangan Roh Kudus. Yang kedua adalah janji akan kedatangannya kembali. Dua janji inilah saudara-saudara yang kemudian menempatkan hidup murid-murid Yesus itu sebagai sebuah perjalanan menanti. Dalam istilah yang sederhana kita boleh mengatakan bahwa hidup orang percaya di dunia ini adalah mengantisipasi kedatangan Yesus kembali dengan segala kemuliaan sorga yang menyertainya. Orang-orang percaya menanti kerajaan sorga yang datang, kerajaan sorga yang hadir. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menyadari dengan sepenuh hati, sebenarnya hidup kita ini ditempatkan dalam dua kutub ekstrim, yaitu kutub sudah dan kutub belum. Kita ini sudah diselamatkan oleh Yesus karena pengorbanannya. Iya, kita ini sudah diselamatkan. Tapi kesempurnaan keselamatan itu, saudara-saudara, belum kita nikmati. Kita belum mengecap kesempurnaan keselamatan itu. Kita ini memang sudah menjadi warga kerajaan sorga, iya. Tercatat sebagai warga kerajaan sorga, iya. Karena karya Yesus. Tetapi kita sadar, kita ini belum dilantik menjadi warga kerajaan sorga. Kita ini masih mengenakan tubuh duniawi di dunia ini. Tubuh yang fana. Kita belum mengenakan tubuh sorgawi atau tubuh kemuliaan seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di antara dua kutub kehidupan inilah kita saat ini berada, kita saat ini hidup. Masa antara inilah yang kita boleh menyebutnya sebagai masa pengharapan. Ini adalah masa di mana kita mengantisipasi apa yang akan datang. Ini adalah masa menanti dengan aktif, bukan menanti dengan pasif. Menanti dengan aktif berarti kita menanti dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan hidup dengan sungguh-sungguh akan menyongsong Dia, Yesus, itu datang kembali. Menyongsong kerajaan sorga yang datang. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita bisa mengatakan bahwa hidup ini adalah seperti gladi bersih. Hidup ini seperti gladi bersih untuk apa yang akan kita kerjakan kelak. Apa yang akan kita alami nanti dalam kerajaan sorga. Itu artinya, di dunia inilah kita sekarang ini berlatih. Kita bergladi bersih untuk sesuatu yang akan kita lakukan nanti dalam kerajaan sorga. Apa yang akan kita kerjakan kelak dalam kerajaan sorga? Itu sudah kita mulai lakukan kecil-kecilan di dunia ini. Karena hidup di dunia adalah gladi bersih untuk apa yang akan kita lakukan dalam kerajaan sorga kelak. Kalau kita bertanya, gladi bersih apa saja di dunia ini sebelum kita pada saatnya akan melakukan apa yang kita lakukan di dunia ini di sorga nanti. Hari ini, mari kita sejenak untuk melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya menjelang Dia naik ke sorga. Karena ini sesungguhnya mengandung pesan antisipasi. Apa yang harus dilakukan para murid untuk menyambut Dia datang kembali.
Mari saudara-saudara kita perhatikan ayat 42 dan 43. Dituliskan untuk kita begini. Sebelum bacaan kita tadi. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yang diungkapkan kepada kita saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus itu dengan tubuh kemuliaannya masih makan bersama dengan para muridnya. Kenyataan ini memberikan pesan bahwa kelak dengan tubuh sorgawi, dengan tubuh kemuliaan, kita juga akan makan dalam kerajaan sorga. Alkitab saudara-saudara cukup memberikan gambaran yang jelas bahwa kedatangan Yesus kedua kali itu dilukiskan sebagai perjamuan kawin anak domba. Dalam perjamuan ini saudara-saudara pesta makan juga akan digelar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Makan. Itu adalah salah satu antisipasi kita untuk kerajaan sorga. Sekali lagi, makan adalah salah satu antisipasi kita untuk kerajaan sorga. Artinya, tingkah pola kita di seputar makan itu adalah antisipasi kita menjadi penghuni kerajaan sorga. Jadi mulai dari cara kita mencari, cara kita menikmati makanan, cara kita menyimpan makanan, cara kita berbagi makanan, cara kita memperlakukan orang lain yang mencari makan, semuanya itu menunjukkan identitas kita. Siapakah kita? Pasti saudara-saudara, calon penghuni sorga tidak jorok, tidak serakah, tidak rakus, tidak pelit berbagi, tidak curang, dan tidak egois dengan apa yang berada di seputar isu makanan ini. Apalagi saudara-saudara, dalam situasi kita saat ini, kita menyadari di tengah-tengah krisis dan bencana, tidakkah itu kemudian menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita? Mari kita ingat saudara-saudara bahwa tingkah pola kita, sekali lagi tingkah pola kita di seputar makan dan makanan, itu adalah cerminan dari iman kita. Bukan perkara yang sederhana. Oleh karena itu makan, itu adalah antisipasi kita menyongsong langit baru, menyongsong bumi baru, menyongsong Yesus yang akan datang kembali. Oleh karena itu, Yesus pada saat itu bersama dengan murid-muridnya, sebelum dia naik ke sorga masih menikmati makanan. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-52 dituliskan untuk kita begini. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Sukacita, saudara-saudara, itulah antisipasi kedua kita orang percaya. Karena kelak di sorga, itu hanya akan ada sukacita. Di sorga hanya akan ada sukacita. Memang saudara-saudara, saat ini kita belum di sorga. Kita belum mengalami sukacita secara penuh. Kita di dunia ini masih menangis. Kita di dunia ini masih mengalami kepedihan. Kita di dunia ini masih mengalami kedukacitaan. Kita masih mengalami kepahitan. Kita masih mengerang karena rasa sakit dan luka-luka. Tapi orang percaya tidak boleh menyerah dengan ini, saudara-saudara. Bukankah identitas kita sebagai anak-anak kerajaan Allah itu ditentukan oleh bagaimana sikap kita itu menghadapi masalah, kepedihan, kedukaan,
kesedihan, kenestapaan di dalam kehidupan kita. Bukankah identitas kita ditentukan oleh hal ini, saudara-saudara? Dan tampaknya, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya justru ditantang untuk melihat kepedihan, untuk melihat masalah, kesusahan, kedukaan, kepedihan dalam hidup ini justru sebagai celah untuk melihat karya Tuhan yang pada akhirnya itu menjadi pengharapan kita. Jadi seolah-olah gambarannya begini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita ini berada dalam sebuah ruangan, ya, kita berada dalam sebuah ruangan, dan ruangan itu adalah ruangan yang tertutup. Dan ruangan yang tertutup itu ada beberapa celah, yang dengan dari dalam itu kita bisa melihat celah itu, dan dari celah itu kita bisa melihat cahaya terang yang berada di luar ruangan itu. Seolah memberikan gambaran kepada kita, itulah sebenarnya yang nanti akan kita lihat. Itulah terang yang sungguhnya yang akan kita saksikan kalau kita masih ada dalam kehidupan yang pada saat ini seolah-olah dalam ruangan itu. Tapi harapan akan adanya terang yang sesungguhnya berada di luar sana. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semangat dan sukacita, walaupun belum sempurna, itu harus tetap ada dalam kehidupan orang percaya. Ini adalah antisipasi kita kelak yang akan berada di tempat di mana di sana hanya ada sukacita, yaitu kerajaan sorga. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-53 dituliskan untuk kita, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Para murid ini berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Itu adalah antisipasi kelak kehidupan kita di sorga nanti. Sorga adalah tempat yang sempurna, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Jadi karena kita ini adalah anak kerajaan, maka sejak di dunia ini kita sudah mengantisipasi. Kita sudah melakukan gladi bersih, memuliakan Tuhan Allah kita. Sebab kelak di sorga, saudara-saudara, kita akan memuliakan Dia dengan sempurna, memuliakan Juru Selamat kita dengan sempurna. Dan bumi ini, saudara-saudara, adalah tempat berlatih kita. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia, memuliakan Yesus yang berada di sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hidup ini adalah perjalanan ibadah. Siapa yang mau menerima berkat Yesus, seperti Yesus memberkati murid-muridnya saat terangkat ke sorga, maka dia harus menjadikan hidup ini sebagai ibadah. Tidak bisa tidak. Karena berkat itu adalah berkat yang menjadi bagian dari ibadah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita membaca Injil Lukas ini secara keseluruhan begitu, kita boleh melihat bahwa bingkai dari Injil Lukas ini adalah salam dan berkat. Di bagian awal Injil Lukas pasal 1, saudara-saudara, di sana dibuka dengan salam yang dilakukan oleh malaikat. Untuk siapa? Untuk Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau, begitu diungkapkan. Dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Sedang bagian akhir dari Injil Lukas, saudara-saudara, kita bisa melihat diakhiri dengan apa? Dengan berkat yang disampaikan oleh siapa? Berkat yang disampaikan oleh Yesus. Injil Lukas menceritakan kepada kita bahwa ketika Dia memberkati, itulah Yesus terangkat ke sorga.
Jadi seolah-olah Injil Lukas ini mau menyampaikan kepada kita diawali dengan salam, diakhiri dengan berkat. Itu berarti hidup itu seperti perjalanan ibadah, liturgis. Yang ada hidup itu adalah perjalanan liturgis. Yang sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita. Kehidupan kita seperti itu. Hidup itu adalah perjalanan ibadah. Oleh karena itu biarkanlah apa yang menjadi pekerjaan kita itu menjadi ibadah. Perkawinan kita itu menjadi ibadah. Persekutuan kita menjadi ibadah. Apa yang kita tonton itu juga menjadi ibadah. Pergumulan-pergumulan hidup kita juga menjadi ibadah. Bacaan kita juga menjadi ibadah. Karena yang disampaikan kepada kita saudara-saudara, Yesus naik ke sorga pada saat memberkati murid-muridnya. Mereka yang diberkati adalah mereka yang melakukan perjalanan ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Kita merayakannya bersama-sama sebagai jemaat. Bersama dengan perayaan ini, kita memulai pelaksanaan bulan kesaksian dan pelayanan untuk Gereja Kristen Jawetan di tahun 2021. Tema yang diangkat, sebagaimana panjenengan lihat di banner di atas saya ini, masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksinya. Ini adalah tema dari bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021. Tema inilah yang akan menjadi pokok pergumulan kita sepanjang kita melaksanakan bulan kesaksian dan pelayanan, dan sekaligus juga tema ini yang akan mewarnai kita dalam kehidupan pelayanan kita di bulan kesaksian dan pelayanan ini. Menjadi saksi dengan hidup mengantisipasi datangnya Yesus. Itulah yang bisa kita lakukan. Mari kita mengingat, untuk menjadi saksi Yesus itulah tingkah pola kita di seputar makan dan makanan akan menjadi identitas kita. Identitas kita juga ditentukan bagaimana kita berhadapan dengan persoalan, dengan pergumulan, dengan masalah, dengan kenestapaan. Supaya kita tetap ada dalam kesukacitaan. Karena apa? Karena tetap ada harapan. Karena hidup ini adalah hidup di masa pengharapan. Dan mari kita menjadi saksi Kristus. Melalui peribadahan yang kita lakukan. Karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan itu adalah mengantisipasi ibadah yang sempurna di sorga kelak. Inilah saudara-saudara waktu Tuhan. Inilah masa Tuhan, saatnya saat ini. Yang akan mendatangkan bagi kita kebaikan. Jika kita melakukannya dalam hidup yang mengantisipasi datangnya Yesus yang telah naik ke sorga. Amin. Saat teduh untuk kita.
kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dari Bapak Yohanes Ananta Prayoga dengan judul Oh How I Love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. There is a name I love to hear. I love to sing its worth. It sounds like music in my ears, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. It tells me of my Savior's love, who died to set me free. It tells me of his precious blood, the sinners perfectly. Sing along. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. It tells me what my Father has in store for every day. And though I tread a darksome path, he'll sunshine all the way. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. It tells of one whose loving heart can feel my deepest woe, who in sorrow bears a part no one can bear below. Sing it now. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. To me he is so wonderful and I love him. To me he is so wonderful and I love him. To me he is so wonderful and I love him. Because he first loved me. Because he first loved me. Because he first loved me. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Bersama orang percaya di seluruh dunia, kita perbarui iman kita kepada Tuhan Allah dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan memulai bulan kesaksian dan pelayanan
tahun 2021 untuk Gereja Kristen Jawetan. Mulai hari ini tanggal 13 Mei sampai tanggal 13 Juni. Itu artinya bahwa selama 1 bulan kita akan menggumuli kehidupan pelayanan kita seputar kesaksian. Yang di tahun 2021 ini kita akan dipandu oleh tema masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksinya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semua warga jemaat, mengajak kita semua untuk dengan sungguh-sungguh menghayati akan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021 ini. Berbagai macam kegiatan itu sudah disusun oleh panitia bulan Gospel yang akan disampaikan, diwartakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga jemaat secara keseluruhan. Yang pasti, kita akan menghayati bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021 ini dengan sungguh-sungguh, dengan segala kerendah dan ucapan syukur. Dan menandai dibukanya bulan kesaksian dan pelayanan ini. Saya akan membunyikan kentongan. Hari ini, saat ini, bulan kesaksian dan pelayanan untuk PKJW Jemaat Malang dinyatakan dimulai. Selamat bersaksi dan melayani. Tuhan berkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di hati kita tentunya bersukacita karena kasih Allah yang telah membawa kita ke dalam kehidupan yang penuh damai sejahtera. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita dipanggil untuk bersaksi dan melayani, agar kemuliaan Tuhan terus menyemangati tugas kita. Demi kemuliaan Allah yang maha tinggi, mari kita menyerahkan persembahan kepadanya, seperti kesaksian firman Tuhan dari kitab Amsal bab 10 ayat 22 yang berbunyi demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Kita pujikan bait yang pertama, apalah arti ibadahmu. Bersama-sama kita akan mengangkat syafaat kita berdoa. Kami senantiasa belajar untuk menyembah, memuji dan mengagungkan Engkau ya Allah di dalam kehidupan kami. Karena sungguhnya Engkau adalah Allah yang layak kami sembah dan kami agungkan. Kami boleh mengalami akan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang kami bangun ibadah pada hari ini. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati perjumpaan kami dengan Engkau, perjumpaan kami dengan saudara-saudara kami yang lain di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Biarkanlah perjumpaan ini sungguh-sungguh bermakna bagi kami, bermakna untuk menghidupkan iman kami, bahwa kami Engkau satukan dalam satu persekutuan kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami bangun ibadah ini. Terima kasih karena Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan apa yang menjadi pewartaan sabda-Mu. Mengingatkan kepada kami masing-masing bahwa hidup di dunia ini adalah hidup dalam masa pengharapan. Pengharapan menanti Engkau datang kembali, Yesus Tuhan kami. Hidup di dunia ini adalah gladi bersih untuk apa yang akan kami lakukan di sorga kelak. Oleh karena itu, berikanlah kepada kami keteguhan hati dan kesungguhan hati untuk melakukan apa yang bisa kami kerjakan di dunia ini demi kehidupan di sorga.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jangan biarkan kami hanya menjadi pewarta dan pendengar, tapi biarkanlah kami menjadi pelaku atas firman-Mu itu, sehingga firman-Mu tak kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tapi kembali kepada Engkau dengan buah kehidupan dalam hidup kami. Kami boleh merayakan kenaikan Tuhan kami ke sorga. Dan bersamaan dengan itu kami, anak-anak-Mu sebagai Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang, akan mulai bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021 ini. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau yang akan menguatkan dan meneguhkan kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh mewujudkan tema yang itu diangkat untuk kami dalam bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021 ini. Sehingga sungguh-sungguh kehadiran gereja Tuhan menyatakan kesaksian dan pelayanannya itu sungguh akan menjadi nyata. Dan kami akan semakin dimampukan untuk bertumbuh dalam bersaksi dan melayani Tuhan. Berkati panitia yang sudah merancangkan semua kegiatan yang akan dilakukan di bulan kesaksian dan pelayanan ini, berkati pula seluruh warga jemaat-Mu, supaya boleh melakukan apa yang menjadi setiap rancangan kegiatan yang itu disiapkan bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk melaksanakan bulan kesaksian dan pelayanan GKJW tahun 2021 ini. Dan kami anak-anak-Mu pada saat ini juga berdoa untuk kehidupan umat-Mu. Berdoa untuk kehidupan pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, Engkau memberkati penatua, diaken, badan-badan membantu yang ada di dalamnya, yang dengan sungguh-sungguh memberikan dirinya, meluangkan waktunya untuk bekerja demi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang ada. Berkatilah ya Tuhan masing-masing, dan mampukan setiap orang pada akhirnya juga boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau ada pergumulan terkait dengan kehidupan pelayanan kami menyerahkannya kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan memampukan jemaat Tuhan ini akan boleh bertumbuh melalui kehidupan pelayanan yang ada. Berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, bagi yang bergumul dengan kehidupan keluarganya, bergumul dengan kehidupan imannya, bergumul dengan kehidupan relasionalnya barangkali yang tidak beres, bergumul dengan masalah pekerjaan atau pergumulan-pergumulan yang lain, yang itu menjadi pergumulan umat-Mu, kami serahkan saudara kami yang ada dalam pergumulan dalam naungan tangan kasih Tuhan, supaya Tuhan menolong dan Tuhan memimpin. Sehingga setiap pribadi pada akhirnya boleh keluar dari pergumulan itu dan menjadi semakin dewasa dalam imannya, dan boleh semakin hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan yang baik dalam Tuhan Yesus. Saudara kami yang pada saat ini ada dalam sakit, kami menyerahkan mereka di dalam Tuhan. Kami tak menyebutnya satu persatu, tapi kami menyerahkan umat-Mu yang sungguhnya Engkau cintai, yang ada dalam sakit ini, ada dalam naungan tangan kasih Tuhan. Mereka yang ada di rumah sakit, yang sedang isolasi mandiri, ataupun juga mereka yang berada di rumah. Mohon perawatan Tuhan nyata atas kehidupan saudara kami yang ada dalam sakit ini, supaya hanya karena pemeliharaan Tuhan mereka pada akhirnya boleh Tuhan sembuhkan. Berkat setiap upaya yang dilakukannya untuk proses kesembuhan itu, karena percaya Tuhan juga mampu menolong dengan apa yang menjadi rancangan atas hidupnya, mengupayakan pemulihan kembali. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih kecil ataupun juga berada di bangku pendidikan, yang menanti pekerjaan ataupun menanti teman hidup, kami menyerahkan mereka dalam Tuhan, supaya mereka tetap ada penyertaan dan pendampingan Tuhan, sehingga mimpi dan harapan mereka boleh terwujud, itu karena kebaikan dan karya Tuhan yang nyata. Berdoa pula, ya Tuhan,
untuk pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir. Kami mohon Tuhan terlibat di dalamnya. Mohon Tuhan melalui pemerintah yang ada, melalui tenaga medis, dan setiap orang yang upayakan pencegahan atas penyebaran virus ini, semuanya boleh Tuhan berkati dan Tuhan pimpin. Supaya pada akhirnya pandemi ini boleh berakhir hanya karena kuasa Tuhan dan campur tangan Tuhan. Mereka yang pada saat ini sesungguhnya merasa kehilangan karena pandemi ini, Tuhan yang memberikan penghiburan. Berdoa pula pada saat itu persembahan yang sudah kami kumpulkan, ya Tuhan berkatilah. Mampukan kami untuk terus belajar bersyukur kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya harta, tetapi juga hidup dan kehidupan kami. Supaya kehidupan kami tak menjadi sia-sia. Berdoa pula untuk pewartaan Injil yang dilakukan oleh umat-Mu, dimanapun mereka berada, karena ini adalah tugas yang melekat pada diri setiap orang percaya. Tuhan yang memberikan kekuatan dan bimbingan. Mampukan setiap orang mewartakan Injil dengan apa yang dikatakan dan dilakukannya. Sehingga Injil akan boleh dikenal, boleh diterima oleh dunia. Sehingga Yesus, Tuhan kami, boleh menyelamatkan dunia ini untuk mereka yang menerima Injil Tuhan. Bapa, kami sadar akan keterbatasan doa kami. Yang kami ungkapkan kepada Engkau sesungguhnya sangat-sangat terbatas. Engkau ya Allah yang dalam kesempurnaan-Mu menyempurnakan apa yang menjadi ungkapan doa ini, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita saat ini bisa mengenal Injil karena pemberitaan para murid Yesus. Dengan sukacita dan penuh rasa syukur, mari kita pun memberitakan Injil kepada segala makhluk, mulai dari tempat tinggal kita masing-masing. Hitung jemaat nomor 426, bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah temani dan cemerlang. Kita menerima berkat Tuhan. Sukacita karena kenaikan Tuhan Yesus ke sorga senantiasa dirasakan oleh umat Allah yang menantikan kedatangan Kristus kembali, serta menyemangati umat Allah yang senantiasa ditolong Roh Kudus menjalani hidup sebagai saksi Kristus saat ini sampai selama-lamanya. Amin.